Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik. Kaifa halukum ya talabah? Nashkurullah wa nahmaduhu ala hadhihi an-ni'am wa ala hadzal liqa'. Nastati an nuwasil darsana fi madati an-nahwu insyaallah. Baik, jadi insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk KBM ya, untuk pelajaran kita. Nah, jadi insya Allah di sini mu'alim akan mengulang ya. Insya Allah kita semua akan murajaah, akan mengulang materi-materi pada semester ini ya. Pada semester ini sekaligus akan mu'alim sampaikan apa-apa saja yang harus dipelajari, yang disiapkan untuk ujian ya, untuk bahan belajar untuk UAS ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada pekan depan ya, hari Rabu pekan depan. Nah, jadi siapkan catatannya ya, siapkan buku tulis, catatan ya, tolong ditulis ya bahan-bahan ya belajar ya, apa saja materi yang harus antum kuasai ya. Nah, ya biar lebih mudah nanti, biar lebih fokus ya, biar pembahasan kita, biar antum ketika belajar lebih efektif ya, lebih efektif ya untuk persiapan UAS ya. Jadi ya tidak harus dibaca semuanya ya, mu'alim sampaikan yang penting-pentingnya saja, yang nanti mu'alim akan tanyakan di ujian ya, dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, untuk yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus antum ketahui pertama kali adalah ya judul-judulnya yang kita bahas itu. Yang pertama adalah tentang jumlah mufidah ya, kemudian ajzaul jumlah ya, jumlah mufidah itu kalimat sempurna ya. Ini contohnya contohnya dipahami ya, contohnya dihafalkan dan dipahami ya. Ya, tidak perlu dihafal ya, insya Allah tidak perlu dihafal, tapi tolong dipahami ya contoh-contohnya. Ya, artinya bagaimana itu sudah mu'alim sampaikan ya. Ya, kemudian masuk ke kaidah ya. Ini ya, kaidah ini ya sudah dibuat bagian khusus di sini, al-kaidah. Ini menunjukkan bahwasanya ini penting ya. Ya, diberi diberi kotak seperti ini menunjukkan ya ini penting ya, kaidah ini penting ya. Maksudnya pengertiannya dan ringkasan ya. Kaidah itu adalah ringkasan dari pembahasan ya. Ya. Jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sempurna ya. Artinya kalimat yang sempurna ya. Contoh dari kalimat sempurna itu seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Minimal terdiri dari dua kata ya. Minimal terdiri dari dua kata. Nah, ini pengertiannya ya. Ini pengertian jumlah mufidah. Kemudian ini adalah ya jumlah mufidah itu terkadang terdiri dari dua kata. Nah, dan kadang-kadang lebih dari dua ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian masuk ke ajzaul jumlah ya, bagian-bagian jumlah atau unsur-unsur yang terdapat dalam jumlah ya. Ya, jumlah itu kalau dalam bahasa kita kalimat ya. Ya. Kalau bahasa Arabnya dikatakan jumlah ya. Kalimatun itu kalau dalam bahasa Arab itu kata ya. Nah, ya. Sekarang setelah kita mengetahui kalimat yang sempurna, kemudian kita masuk ke unsur-unsur yang terdapat dalam
jumlah itu apa saja ya. Nah, ya ini contohnya seperti ini ya. Nah, Raqiba Ibrahimu al-hisan ya, ada fiil, ada isim ya, isim seperti itu ya. Nah, kemudian ya al-kalimat salah satu anwa ya. Kalimat itu terdiri dari 3 jenis ya. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam jumlah itu tidak bisa lepas dari 3 jenis, yaitu isim, fiil, dan huruf ya. Isim, fiil, dan huruf. Nah, yang dinamakan isim itu adalah semua nama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati ya. Atau yang lain, atau dan lain-lain ya. Seperti nama sungai, ya nama gunung ya, dan lain sebagainya. Nah, fiil itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan suatu perbuatan ya pada zaman tertentu ya. Artinya kata kerja ya. Fiil itu kata kerja, kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Huruf itu adalah ya lafaz yang tidak akan jelas maknanya kecuali dia bersambung dengan kalimat yang lain ya, kata penghubung ya. Kalau dalam bahasa kita huruf itu adalah kata yang menghubungkan antara fiil atau isim ya. Kata yang digunakan untuk menghubungkan antara fiil dan isim atau isim dengan isim ya. Nah, ya fiil dan isim ini ya harus ada yang menghubungkan antara keduanya, maka ditambahkanlah huruf ya yang fungsinya untuk menghubungkan antara dua, yaitu fiil dan isim. Jadi ajzaul jumlah itu ada 3 ya, isim, fiil, dan huruf. Nah, ini tidak bisa mu'alim untuk latihannya ini harus butuh kepada ya pertemuan khusus ya untuk menjawab latihan seperti ini. Ini tidak bisa mu'alim jelaskan secara online seperti ini ya, karena mu'alim butuh interaksi langsung, butuh langsung bertanya ke antum semuanya ya. Kalau mu'alim langsung jawab seperti ini kurang efektif. Nah, ya, kita lewati saja ke judul yang ketiga ya. Ini judul yang ketiga ya, yaitu pembagian fiil ya, berdasarkan zamannya atau zaman terjadinya. Nah, fiil madi. Yang pertama adalah fiil madi ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini fiil madi ya. Contohnya seperti ini. Ya, jara al-kalbu ya, waqafa ini semuanya dinamakan fiil madi ya. Yang depan ini disebut dengan fiil madi. Ya, jara, waqafa, doa ya. Daqqa, ja'a, badot, ini semuanya disebut dengan fi'il madhi ya. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi itu? Fi'il madhi adalah setiap fi'il yang menunjukkan ya terhadap perbuatan ya, terhadap peristiwa ya, terjadinya peristiwa pada masa yang lampau, ya. Fi'il madhi itu adalah ya menunjukkan lampau. Ya. Telah artinya telah ya. Jadi kalau ada susunan kalimat seperti ini ya, fi'il madhi, kemudian ya ada isimnya, ada pelakunya ya, jara al-kalbu ya. Berarti ini diartikan telah ya. Jara berlari, al-kalbu itu apa? Anjing ya. Berarti anjing telah berlari seperti itu. Waqafa dari kata waqafa yaqifu artinya berdiri ya atau berhenti. Ar-rajulu ya, seorang pemuda, berarti seorang pemuda telah berdiri atau telah berhenti seperti itu ya. Nah, diartikan telah. Nah, setiap fiil yang menunjukkan ya suatu perbuatan yang telah terjadi pada masa yang lampau. Nah, kemudian fiil mudhari ya, fiil mudhari ya contohnya seperti ini ya. Fiil mudhari ya, fiil mudhari
Ya, fi'il mudhari itu di sini menggunakan domir ana ya. Ya. A di sini menunjukkan saya, menunjukkan ana ya. Kemudian nun di sini menunjukkan kami ya. Aksilu dari kata ghasala yaksilu ya. Menjadi aksilu berarti saya ya. Artinya ghasala yaksilu artinya mencuci. Ya, apabila ditulis seperti ini aksilu berarti saya sedang ya, diartikan sedang ya. Saya sedang mencuci tangan ya. Saya sedang albasu berpakaian ya. Saya sedang memakai ya siap baju ya. Nah, nal'abu ya. Nah di sini menunjukkan kami ya. La'iba dari kata la'iba yal'abu artinya bermain ya. Nal'abu berarti kami bermain ya. Nun di sini menunjukkan kami. Kami sedang bermain seperti itu ya. Nah, ya di sini pengertiannya al-fi'lul mudhari' huwa kullu fi'lin, setiap fi'il yang menunjukkan terhadap suatu perbuatan pada zaman yang hadir ya, yang sekarang atau masa depan ya, atau pekerjaan yang akan dilakukan ya. Kalau menunjukkan akan berarti ditambahkan depannya sa ya, sa. Menunjukkan akan ya. Ya, ya. Aksilu saya sedang mencuci ya. Apabila ditambahkan sa'aksilu berarti saya akan ya, bukan saya sedang lagi, berarti saya akan mencuci ya. Albasu kalau belum ada sa dia artinya sedang ya. Saya sedang memakai, saya sedang memakai. Tapi kalau ditambahkan sa berarti sedangnya berubah menjadi akan. Saya akan memakai sa'albasu seperti itu ya. Nah, ya, pokoknya untuk menunjukkan akan ditambahkan huruf sa. Nah. Ya, jadi fi'il mudhari itu adalah untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Wala budda an yakuna mabdu'an, dan harus selalu didahului ya, diawali oleh huruf di antara huruf-huruf mudhara'ah yaitu hamzah, nun, ya dan ta. Ya, harus selalu diawali oleh 4 huruf ya. Hamzah, a untuk menunjukkan saya, nun untuk menunjukkan kami ya, nun sanaksilu misalkan, yakhruju menjadi nakhruju ya. Ya untuk menunjukkan apa? Dia atau mereka ya. Kemudian ta untuk menunjukkan kamu ya. Nah, jadi a ini untuk menunjukkan ana, nun ini menunjukkan kami, ya menunjukkan dia atau mereka ya. Kemudian tak menunjukkan kamu atau kalian ya. Nah, ya. Ini kata ganti orang ya. Kata ganti menunjukkan kata ganti orang. Kemudian fi'il amr, terakhir fi'il amr ya. Pembagian fi'il yang terakhir adalah fi'il amr. Contohnya seperti ini. Dari kata la'iba menjadi il'ab. Ya, nama menjadi nam. Nama yanamu menjadi nam. Ya, wajada yajidu menjadi ajid ya. Ya, kita baca pengertian. Fi'ilul amr adalah setiap fi'il yang meminta perbuatan. Ya. Yutlabu itu dimintai apa? Perbuatan, terjadinya perbuatan ya. Pada zaman yang akan datang. Maksudnya adalah perintah ya. Perintah untuk melakukan perbuatan. Ya. Yutlabu itu artinya memerintah atau meminta seseorang melakukan suatu perbuatan. Ya, berarti kalau diartikan il'ab dari kata la'iba yal'abu. Tadi apa? Bermain. Berarti kalau dirubah menjadi bentuk seperti ini berarti bermainlah ya. Menyuruh untuk bermain. Bermainlah ya. Ya. Atau aksilu menjadi iksil ya. Aksilu di sini menjadi kita rubah misalkan menjadi iksil. Berarti yang sebelumnya ketika aksilu itu menunjukkan sedang, kalau kita rubah menjadi iksil, fi'il amr berarti cucilah seperti itu ya. Cucilah ya. Artinya adalah perintah fi'il amr. Perintah fi'il amr. Nah.
Ini latihan-latihannya tadi ya, di antara tiga fiil tadi pengertiannya ya, ini latihan-latihannya seperti ini ya. Insya Allah tidak mualim tidak akan mualim tanyakan ya. Insya Allah ketika kita belajar offline nanti kita mungkin bisa ya, kita bisa bahas lagi. Nah, kemudian yang judul yang baru setelah UTS ini pertama al-fa'il ya. Fa'il itu ya, fa'il ya. Ini contohnya seperti ini. Ini yang disebut fa'il itu seperti ini ya. Al-usfur burung ya, al-hisan kuda, al-waladu anak laki-laki, as-samaku ikan, al-ba'ud itu nyamuk ya, kemudian al-bintu itu anak perempuan ya, anak perempuan. Ya, jadi yang dimaksud dengan fa'il itu adalah yang mu'alim beri tanda ini adalah fa'il. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah ismun marfu ya. Nama yang marfu ya, dhammah ya. Kalau bingung marfu itu apa ya, yang berharokat dhammah ini disebut dengan ismun marfu ya. Ya. Isim yang berharokat dhammah itu disebut dengan ismun marfu. Nah, taqaddamahu fi'lun yang didahului oleh fi'il ya. Semua isim marfu yang didahului oleh fi'il itu disebut dengan fa'il ya. Kemudian ya, keterangan selanjutnya wadalla 'ala alladzi fa'alal fi'la. Ya, dan isim ini menunjukkan adalah orang yang melakukan pekerjaan ya. Ya, pelaku sebagai pelaku perbuatan atau pekerjaan dari fi'il yang disebutkan di awal tadi. Nah, la'iba bermain, al-waladu ya. Al-waladu berarti al-waladu di sini adalah anak yang bermain berarti ya. Dia sebagai pelaku, orang yang melakukan bermain ya, al-waladu. Makanya ditandai dengan dhammah ini ya. Orang yang melakukan suatu perbuatan itu disebut dengan fa'il ya, yang ditandai dengan dhammah ya, yang diakhiri oleh dhammah, berharokat dhammah, dan itu disebut dengan marfu'. Taib. Nah, kemudian nanti ya, kemudian di dalam ujian nanti mu'alim akan ya, di antara bentuk soal yang ada di ujian, perhatikan bentuk latihan yang ini ya. Mu'alim ambil dari latihan yang ini. Nah, ya. Ya. Jadi perintahnya seperti apa ya? Jadi dha'il asma al-atiyah fi jumalin bihaitsu yakunu kullu wahidin minha fa'ilan ya. Ya, jadi perintahnya adalah ya, nama-nama di bawah ini, isim-isim yang di bawah ini ya, buatlah jumlah mufidah ya. Jadi buatlah kalimat dari isim-isim yang ada di bawah. Ya. Kalimatnya seperti apa? Bukan kalimat yang asal, bukan kalimat yang asalnya. Nah, kalimat-kalimat di bawah ketika dibuat jumlah mufidah, dia harus antum jadikan sebagai fa'il. Jadi harus antum jadikan dia sebagai fa'il. Jadi perintahnya adalah menjadikan isim-isim ini di dalam kalimat sempurna ya. Buat kalimat sempurna dari isim-isim di bawah, tapi kedudukan isim-isim ini harus dijadikan fa'il. Harus antum jadikan dia posisinya sebagai fa'il ya. Ya, fa'il itu seperti apa? Fa'il itu contohnya seperti ini. Jadi fi'il dulu, baru antum beri isim. Dan isimnya harus berharokat dhammah ya, seperti itu. Nah, ya, contohnya ini. Contohnya adalah al-khadimu. Al-khadimu itu apa? Pembantu ya. Al-khadimu itu pelayan atau pembantu. Ya, bagaimana cara menjadikan khadim ini fa'il? Tinggal antum tambahkan depannya fi'il. Terserah fi'il apa saja. Ya, bisa nama, ya, bisa kharaja, bisa doroba, terserah ya. Yang penting harus antum jadikan isim-isim ini sebagai fa'il ya. Bukan yang lain, bukan, jangan dijadikan maf'ul, jangan dijadikan mubtada ya.
Ya, nah, nanti kalau ada yang menjawab seperti ini, misalkan buatlah al-waladu sebagai fa'il misalkan. Perintahnya mu'alim ingin al-waladu ini antum jadikan fa'il misalkan. Terus ada yang jawab al-waladu jamil misalkan. Ya. Ya, perhatikan ya. Ya, perintahnya adalah menjadikan al-waladu ini sebagai fa'il ya. Perintahnya adalah menjadikan al-waladu ini sebagai fa'il. Kemudian ada yang menjawab al-waladu jamilun. Ini benar apa salah? Ya. Ya, tolong dijawab masing-masing ya. Tolong dipikirkan al-waladu jamil ini sesuai enggak dengan perintah ya. Ini sesuai dengan perintah. Ya. Perintahnya adalah menjadikan al-waladu sebagai fa'il. Ya, kemudian ada yang menjawab al-waladu jamil. Ini sesuai enggak dengan perintah ya? Ya, ini salah ya. Jawaban seperti ini salah meskipun jumlahnya benar. Ya, kalimatnya benar al-waladu jamil. Tapi perintahnya adalah menjadikan al-walad sebagai fa'il bukan mubtada ya, bukan mubtada. Berarti salah, berarti jumlah seperti ini salah. Yang benar adalah al-waladu antum berikan fi'il. Contohnya zahaba. Zahaba. Zahaba itu fi'il kan? Kata kerja. Zahaba al-waladu ya. Selesai ya. Berarti zahaba ini menjadikan al-waladu ini sebagai fa'il karena dia pelaku dari kata-kata zahaba artinya pergi ya. Ya, anak telah pergi seperti itu ya. Paham ya? Ya, tolong dipahami ya. Ini mudah, insya Allah mudah ya. Kalau sudah paham ya, insya Allah mudah ya. Ya, kalau masih bingung pasti sulit. Kalau tidak mendengarkan, kalau tidak bertanya pasti sulit. Ya. Nah, simpel sebenarnya ya. Nah, ya jadi seperti itu ya. Tolong diperhatikan ya. Nah. Kemudian sekarang terakhir adalah maf'ul. Ini materi terakhir maf'ul ya, maf'ul bihi ya. Yang dikatakan maf'ul bihi itu adalah kalimat-kalimat ini ya. Nah, maf'ul bihi ya. Perhatikan ciri-cirinya maf'ul itu berharokat fathah. Ya, atau disebut dengan mansub ya. Nah. Ya. Dan kita baca kaidahnya al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi adalah ismun mansub ya, isim yang mansub atau berharokat fathah. Ya. Isim yang mansub ya atau berharokat fathah waqa alaihi fi'lul fa'il yang dikenai pekerjaan, yang dikenai perbuatan dari fa'il ya. Ya, fa'il tadi ya yang masih ingat barusan. Fa'il itu ciri-cirinya adalah dhammah ya, dhammah seperti ini, dhammah. Ya, berarti dhammah seperti ini. Ini disebut dengan fa'il. Ya. Nah, dhammah. Ya. Ini yang hijau ini fa'il ya. Tadi fa'il itu sebagai apa? Pelaku. Fa'il itu adalah pelaku. Berarti maf'ul itu adalah korban ya. Ada korban dari pelaku, perbuatan dari pelaku ya. Contohnya misalkan akala. Akala ini fi'il pekerjaannya. Az-zi'bu itu adalah pelaku yaitu isim yang melakukan perbuatan makan ini. Az-zi'bu ya, serigala. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah huruf ya, kambing. Yang dimakan adalah kambing ya. Berarti huruf itu adalah korban perbuatan dari serigala ini ya, dari makan ya. Nah, ya contohnya ini yabi'u artinya menjual, kosob ya. Kosob itu tukang apa? Tukang jagal ya, tukang sembelih ya. Tukang sembelih berarti sedang menjual. Apa yang dijual? Yang dijual adalah daging ya, daging. Berarti daging ini dia sebagai korban ya, perbuatan dari tukang ini ya. Yang dijual adalah daging. Makanya dia disebut maf'ulun bihi. Maf'ul itu adalah ya korban dari perbuatan. Objek ya, objek dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau fa'il.
Nah, ciri-cirinya adalah fathah. Ciri-cirinya untuk membedakan mana pelaku, mana korban itu ditandai dengan harokat fathah. Ya. Korbannya fathah, pelakunya dhammah. Pelakunya dhammah seperti itu ya. Nah, kemudian ya sama ya. Nanti mu'alim yang ingin mu'alim tanyakan di ujian nanti sama ya. Ya, sama seperti soal yang tentang fa'il tadi ya. Perintahnya sama ya. Ya, perintahnya sama yaitu apa? Ya. Jadikan isim-isim yang ada di bawah ini ya, isimnya nanti enggak mesti seperti ini. Bisa mu'alim rubah ya menjadi misalkan kolam atau kitab atau apa? Atau al-bab, al-bait misalkan ya. Yang jelas nanti ada perintah jadikan isim-isim ini sebagai maf'ul bihi ya. Buat kalimat sempurna, kemudian kalimat isim yang ini harus dijadikan maf'ul, harus antum jadikan sebagai maf'ul ya. Ya. Untuk menjadikan maf'ul berarti antum harus butuh fa'il dan fi'ilnya ya. Fa'il dan fi'ilnya. Ya, berarti antum harus butuh fa'il dan fi'ilnya. Ya. Jadi harus dihafalkan. Fi'il-fi'il yang sederhana itu harus dihafalkan ya. Misalkan mengambil, mencuci. Ya, seharusnya itu sudah antum harus hafal, bahkan di luar kepala seharusnya. Fi'il-fi'il yang sederhana ya. Kata-kata kerja yang sederhana itu ya, seharusnya antum semuanya sudah menghafal sedikit demi sedikit ya. Ya, kata-kata yang simpel saja, misalkan mengambil, tidur, ya, makan, minum, itu semuanya harus dihafalkan ya. Mendengar ya, mendengarkan, belajar, ya, berjalan itu seharusnya sudah harus dihafal dari sekarang. Ya, biar nanti mudah ketika menjawab soal-soal seperti ini. Ya, mu'alim ambil contoh saja misalkan al-qalam ya. Al-qalam. Ya, ini misal saja ya, contoh saja. Tolong jadikan al-qalam ini dia sebagai maf'ul ya. Dalam jumlah mufidah, dalam kalimat sempurna, kata al-qalam ini antum jadikan sebagai maf'ul ya. Berarti ya, yang harus antum pikirkan pertama kali berarti harus ada fi'il dan fa'ilnya ya. Ketika ada perintah untuk menjadikan ya suatu isim maf'ul ya, di sini contohkan mu'alim al-qalam ya. Berarti yang harus antum cari yang pertama adalah fi'ilnya apa sih yang cocok dengan kolam ini? Fi'il yang cocok dengan kolam ini apa? Misalkan apa? Melihat misalkan. Melihat itu bahasa Arabnya apa? Nadhara. Ya, nadhara. Ya. Perhatikan ya, nadhara ya. Ya, berarti selesai. Berarti tugas pertama selesai, yaitu mencari fiilnya selesai. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang antum harus cari pelaku. Orang yang melihat ini siapa? Ya, orang yang melihat ini siapa ya? Yang melihat itu siapa? Pelaku dari orang yang melihat ini siapa? Ya. Tulis saja misalkan Umar ya atau Yusuf atau siapa Muhammad atau Ali. Ya. Terserah tulis siapa saja nama orang. Baru ketika sudah seperti ini ya, akhirnya antum jadikan dia fathah. Al-qalam tadi karena dia sudah memiliki pelaku dan fiil, ya maka al-qalam ini menjadi fathah karena nanti artinya Umar telah melihat pulpen seperti itu. Umar telah melihat pulpen ya. Jadi nanti jawabannya adalah nazara Umaru al-qalama seperti itu ya. Soalnya nanti adalah al-qalam. Yang dicari itu adalah fa'il dan fi'ilnya. Fa'il, pelakunya, dan pekerjaannya itu apa. Pelakunya, kemudian apa yang dia kerjakan. Nah, ya seperti itu. Jadi kolam ini nanti jawabannya adalah nazara Umaru al-qalama seperti itu. Jangan dijawab al-qalamu shaghir, al-qalamu jamil misalkan, atau al-qalamu fil fasli. Itu semuanya salah. Jawaban-jawaban seperti itu jangan sampai dijawab nanti ya. Itu jawaban yang salah.
Karena perintahnya adalah menjadikan al-qalam sebagai maf'ul bihi, bukan sebagai mubtada. Ya, bukan sebagai khobar, bukan sebagai apa? Fa'il ya. Nah, ya. Baik. Itu saja yang bisa Mu'alim sampaikan ya. Ya, tolong diperhatikan ya. Nah, ya, jadi untuk kaidah dan contoh-contoh ini nanti akan Mu'alim berikan soal pilihan ganda ya. Jadi kaidah-kaidah yang tadi Mu'alim jelaskan itu nanti soalnya adalah pilihan ganda. Adapun yang esai itu yang soal yang tentang fa'il dan maf'ul ya. Adapun soal tentang esai itu adalah soal tentang fa'il dan maf'ul. Nah, baik. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.